Alex atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama selamat pagi, salam sejahtera dan terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu berkah kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan juga penuh konsentrasi di Bakti Sala ITBC yang sangat nyaman dan megah ini untuk kembali merenungkan teladan nilai-nilai luhur serta kemuliaan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagaimana telah disampaikan oleh Romo Alex selaku pimpinan Puja Bakti, hari ini kami mencoba sharing, mencoba berbagi, baik untuk kami sendiri maupun untuk kita semua, tentang topik yaitu yang berjudul Paket Komplit Kehidupan. Romo Alex tadi menyebutkan kita biasa membeli paket kuota, paket tour, dan sebagainya. Tapi mungkin kita perlu juga merenungkan pada hari ini bahwa kita setelah terlahir ke dunia ini sebagai manusia, kita juga secara tidak langsung sudah membeli paket kehidupan itu sendiri. Nah, seperti apa? Kami akan membagi mungkin dua sesi lah ya, selama 45 menit kurang lebih dari apa yang telah kami siapkan. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, bahwa terbersit dalam diri kami topik ini ketika kami kebetulan sebagai guru ya, pendidik, satu kali berbincang-bincang dengan murid. Nah, murid kami itu bertanya kepada kami ya, Pak, setelah kurang lebih menjadi umat Buddha, siswa Buddha, apakah Bapak menjadi lebih baik atau ada hasilnya enggak Pak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi cukup menggugah juga. Dia bertanya, apakah selama kami atau saya menjadi siswa Buddha, apakah ada hasilnya enggak? Saya bertanya, mengapa kamu bertanya demikian? Ya, karena kalau kita menggeluti sesuatu, apapun itu, baik itu sekuler, duniawi, apalagi spiritual, kalau tidak memberikan manfaat untuk apa? Ini pertanyaan anak yang saya pikir masih di bawah kita. Tapi saya pikir dia mencerminkan suatu keluguan, kejujuran daripada sebuah cara berpikir. Lama saya merenungkan itu, terbersihlah dalam pikiran saya, mungkin ada 3 jawaban. Ada hasil, tidak ada hasil, atau mungkin saya pun tidak tahu hasilnya apa. Karena kurang lebih selama puluhan tahun menjadi siswa Buddha, kita kadang-kadang suka mengabaikan itu. Kita hanya menjalankan seadanya saja, seperlunya saja, dan sekedarnya saja. Tapi apakah kita pernah merenungkan ada hasil atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Orang rame-rame ke wihara, kita ikut rame-rame ke wihara. Orang ikut ritual, kita ikut ritual. Tak lama lagi ada Waisak. Kabarnya Waisak kita akan diadakan di Padang Sidimpuan sana. Mungkin rame-rame dari Medan akan berangkat ke sana. Seremonial. Lalu pulang dari sana, apakah hasilnya? Belum tentu. Tahun depan kita ulangi lagi. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tadi siswa itu cukup menggelitik ya. Memang kita akui ajaran Buddha ini tidak mudah. Ada pendapat mengatakan ajaran Buddha adalah high level. Bagi saya kurang setuju. Kalau high level itu artinya ada sekelompok orang yang bisa menerima. Kan begitu ya. Seolah-olah hanya orang yang berkapasitas tinggi lah yang bisa menerima ini. Lalu bagaimana dengan kita yang nggak sekolah? Padahal terbukti banyak guru-guru besar itu tidak sekolah. Tadi sebelum berangkat saya kemari, saya ada baca biografi Master Shin. Dia tidak sekolah. Dia hanya mengandalkan tekad dan ketulusannya. Jadi, dia menjadi sesepuh. Master Huineng, sesepuh ke-6 Chan, juga kabarnya tidak sekolah. Tapi dia sanggup mengartikan Sutra Intan, begitu luar biasanya. Nah, yang barusan wafat, guru besar kita, Bante Jinadamo, tidak juga tamatan perguruan tinggi, tapi beliau dosen.
Beliau bisa merealisasikan sesuatu pencapaian yang luar biasa. Kalau dikatakan high level, kayaknya saya kurang setuju. Tapi kalau katanya high quality, mungkin saya lebih setuju. Artinya, ajaran Buddha itu memang harus dikunyah dia. Dia nggak bisa ditelan begitu saja. Begitu ditelan begitu saja, yang ada adalah banyak pembenaran-pembenaran. Lalu penghakiman-penghakiman. Kamu salah, dia benar. Ini paling benar, itu salah. Itu terjadi, jadi akhirnya agama Buddha itu turun kualitasnya. Jadi kalau high level, tadi saya mengatakan kurang setuju, tapi high quality ya. Makanya, pernah suatu kali Master Sheng Yen berkata, saking berkualitas ajaran Buddha, ini bisa disamakan dengan makanan yang mahal harganya. Saking mahalnya, gak bisa orang terima. Master Sheng Yen dari Dharma Dram Wihara ya, atau Fakusan, pernah cerita begini. Dia analogikan, dia umpamakan begini. Satu kali ada raja menghidangkan makanan enak dan bergizi untuk seluruh rakyatnya. Dia kasih gratis. Dia buka kesempatan itu di depan halaman istananya yang megah. Lalu dia buka itu, dia undanglah rakyat. Ada sekelompok orang enggan masuk untuk masuk ke dalam areal itu. Kenapa? Mereka takut. Rasanya malu. Rasanya takut kalau misalnya sudah dimakan itu, tiba-tiba ditagih. Ini benar enggak ya dikasih kita makan? Ini makanan yang sangat luar biasa, nggak mungkin dikasih gratis. Kalau dikasih gratis, jangan-jangan setelah makan ditagih uangnya. Nggak mungkinlah raja mau seperti itu baiknya. Tidak mungkinlah kita dikasih makan begitu sepuas-puasnya. Ah janganlah, ini tipuan saja. Akhirnya sekelompok orang itu meninggalkan kesempatan itu. Artinya apa? Begitu juga lah ajaran Buddha. Begitu berkualitasnya, kadang-kadang kita pun takut mencicipinya. Akibatnya apa? Kesempatan demi kesempatan hilang. Sebetulnya ajaran Buddha itu terbuka untuk umum, siapa saja, bahkan anak-anak. Yang paling sederhana, ajaran Buddha adalah jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu paling sederhana. Lalu kemudian diturunkan menjadi ajaran-ajaran dari segmen-segmen berbeda. Kaum terpelajar bisa yang lain. Yang suka meditasi, silakan. Yang suka bakso, silakan. Yang suka dengar ceramah dharma, silakan. Pokoknya intinya cuma satu tadi. Jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, bertitik tolak dari itu, pertanyaan murid tadi mengatakan pada saya, apakah ada manfaatnya? Silakan kita jawab sendiri. Banyak dari kita menyia-nyiakan kesempatan. Bapak Ibu ingat, Buddha datang ke dunia ini sebetulnya tujuannya cuma satu, membebaskan kita. Tujuannya cuma satu, membebaskan kita. Dari apa? Dari segala hal. Kebodohan ya dibebaskan. Takut ya dibebaskan. Gelisah dibebaskan. Melekat dibebaskan. Jadi intinya adalah pembebasan. Melalui apa dia? Melalui ajarannya. Nah Bapak Ibu, untuk bisa menerima itu, harus menerima Buddha dulu. Tidak bisa menolak Buddha. Kalau menolak Buddha, susah. Makanya setiap pagi kalau kita baca parita, tetap ada kita bersandar dulu kepada Buddha, Dhamma dan Sangha melalui tisarana. Ada kan tadi ya? Harus. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara ya spiritual, ada 3 tipe manusia. Dia belajar Dharma karena karma baiknya cukup besar, cepat. Tidak ada hambatan. Contoh, saudara saya, kelas 2 SD begitu dengar tapeco, langsung hafal dia. Aneh, padahal di keluarga kami, tidak ada yang bisa bahasa Mandarin. Tidak pernah ada yang membahasakan tapeco atau Mahakaruna Dharani. Tapi dia begitu dengar sekali, langsung ingat. Lalu dia baca mantra tantra, ingat. Hafal, tertarik. Itu karena ada karma pendukung masa lampau. Orang seperti ini jarang, tapi ada. Ada yang sekali baca parita, dia ingat. Panjang-panjang ingat. Nah ini karena pendukungnya kuat. Nah apakah kita di tipe itu? Kalau kita ada di tipe itu, bersyukurlah. Ada tipe yang kedua. Yaitu dia harus belajar dulu. Belajar, tekun, baru dapat.
Nah, tipe yang kedua ini juga bagus. Kenapa? Dia mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Otodidak. Jadi dia belajar sendiri, belajar sendiri. Nah, yang ketiga, tidak bisa belajar, tidak ada kesempatan, dan juga melewatkan begitu saja. Tapi dia Buddhis. Ini yang paling malang nih. Nah, yang hadir di sini saya yakin antara 1 dan 2. Kalau yang ketiga ini susah. Kenapa? Dia harus punya tekad yang kuat. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, 1, 2, 3 ini bukan berarti yang satu lebih hebat, yang dua lebih hebat, yang tiga tidak ada kesempatan. Pasti ada kesempatan. Nah, untuk yang ketiga tipe ini, kita kalau banyak belajar pun tidak ada tuntunan, bahaya. Makanya Buddha mengingatkan, tetap tiksarana itu penting. Kenapa? Orang kalau belajar sendiri, bisa stres gak? Bisa. Dia banyak membaca buku Dharma. Banyak belajar mendengar ceramah-ceramah. Oke. Tapi dia tiba-tiba merasa ada yang gak cocok. Kemana dia bertanya? Maka kita penting bertanya kepada Sangga. Maka disitulah peranan Sangga sangat penting. Kenapa? Ketika kita, misalnya saya nih, banyak berdana, tapi kok miskin terus. Sebagai manusia pasti muncul frustasi nih. Rajin berdana kok miskin ya? Bagaimana penjelasannya nih? Saya baca di buku sutra hukum karma, Karma Sutra. Katanya kalau rajin berdana pasti kaya. Tapi kok saya tidak? Tidak ada satu kemajuan ekonomi. Apakah Buddha bohong? Tidak mungkin. Apakah Buddha itu hanya mengiming-iming kita? Tidak mungkin. Buddha tidak boleh bohong, tidak mungkin bohong, dan tidak pernah bohong. Maka kita mau bertanya kepada siapa? Kita Sangga. Kalau nggak ada, kita bisa seperti lepas daripada rel. Nah, Bapak Ibu, ada juga orang yang memang dia belajar Dharma itu butuh inspirasi. Nah, oleh sebab itu, terima kasih Romotan. Nah, untuk itu kita memang harus sering-sering berkomunitas, berkumpul seperti ini. Apa muara daripada pembelajaran kita semua adalah kebijaksanaan. Sebetulnya ini masih sesi 1 ya, masih bagian 1. Jadi sebetulnya kita belajar Dharma itu pertama adalah untuk pembebasan. Yang kedua kita harus bisa mencapai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Paling sederhana adalah kita mengerti. Kalau kita lihat rupang Buddha, patung Buddha, rupang Bodhisattva, semua mereka senyum. Kalau kita tanya kepada Bante, kenapa mereka senyum? Karena mereka penuh metta. Betul. Kenapa mereka senyum? Karena mereka sudah mengerti juga. Ini sama seperti kita guru. Ada anak bandel. Kalau gurunya masih dikuasai emosional, langsung main kemplang dia itu. Betul nggak? Dihajar langsung murid itu. Kalau dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Tapi kalau dia guru ini sudah mengerti, kayak pengalaman, anak bandel itu dia seperti anggap anak sendiri. Dia nasehatin, dia kasih solusi. Dia akan balik marah. Dia tidak akan pernah membalas dengan pukulan atau apa. Karena dia sudah mengerti. Nah, kenapa Buddha, para bodhisattva selalu wajah tersenyum? Karena dia mengerti kehidupan ini. Satu kali, tadi Pak Alex ada mengatakan saya sekretaris MBI. Dulu saya bersama dengan Ketua MBI, Pak Edi Siono, sudah sejak tahun 2000. Saya waktu itu masih anak muda lah, 20 tahun, 20 tahunan gitu. Kalau ada masalah, saya paling suka gak sabar itu, emosi. Nah Pak Edi ini, ketua saya ini, kalau saya marah-marah, Pak, Bapak lambat sekali nih ambil keputusan. Waduh, Pak begini, dan begitu. Pak Edi itu suka senyum. Dia bilang sama saya, nanti kau mengerti sendiri. Kalau kamu sudah mengerti, kamu akan mengerti kenapa ini harus kita rem, kenapa ini harus kita tidak jalankan, kenapa ini belum boleh kita lakukan. Kalau kamu sekarang saya jelaskan, kamu tidak akan mengerti. Kenapa? Kamu memang belum mengerti, belum sampai kepada itu, maka kamu harus banyak belajar. Betul memang. Jadi kebijaksanaan Buddha itu membuat kita mengerti. Ketika Pangeran Siddhartha keluar daripada istananya dan menjumpai 4 peristiwa penting. Sakit, tua, apalagi? Sakit, tua, enggak, yang 4 peristiwa itu. Ada orang meninggal, ya, yang sakit itu, atau yang lainnya. Buddha melihat inilah fenomena universal daripada dunia manusia ini. Bahwa kita tidak bisa lepas dari namanya tua, betul nggak? Kita tidak bisa lepas dari namanya sakit, betul? Mati.
Tapi Buddha atau Pangeran Siddhartha tidak mencari obat untuk tidak mati. Yang dicari obatnya adalah menghilangkan bagaimana ketakutan terhadap kematian. Yang dicari adalah bagaimana kita tidak gelisah menghadapi sakit. Yang dicari adalah bagaimana kita tidak khawatir tua. Nah, sekarang saya mau tanya di sini semua. Tidak usah meninggal dulu lah. Terlalu mengerikan. Siapa di sini yang cewek-cewek takut tua? Nah, kalau masih takut tua, itu berarti kita belum mendalami dharma sepenuhnya. Kenapa? Siapa di sini mengatakan kita tidak mungkin tua? Kalau panjang umur kita pasti akan mengalami tua. Betul Bapak Ibu? Nah, tapi kemudian kita balik lagi yang kedua. Kalau sudah tahu begitu, aneh manusia ini. Dia berharap panjang usia, betul nggak? Siapa di sini berharap atau berdoa saya semoga pendek usia? Nggak ada. Resiko panjang usia adalah kita akan mengalami tua. Nah, tapi dia pun takut tua. Sebetulnya ketika Pangeran Siddhartha melihat peristiwa itu, dia mencoba mencari obat untuk ketakutan terhadap tua, kekhawatiran terhadap meninggal. Jadi bagaimana? Kita melihat dengan penuh pengertian bahwa manusia pasti akan tua. Manusia pasti akan mati. Manusia pasti akan sakit. Jadi kalau kita di sini umat Buddha masih takut kepada tua, itu berarti dharma itu belum meresap sepenuhnya kepada kita. Padahal 4 tadi itu, termasuk menjadi petapa itu atau pembebasan, itu juga adalah bagian daripada komplit paket kita selama di dunia ini. Asal sudah lahir ke dunia ini, kita sudah membeli paket itu. Tidak ada orang lahir sampai mati dia tidak pernah sakit. Tidak ada itu. Tapi anehnya kita tahu itu pun kita masih tidak bisa menerimanya. Betul Bapak Ibu? Kita sudah tahu kita pasti sakit. Tidak ada yang 100% sehat. Kalau dicek nih ke dokter, masing-masing ada penyakitnya. Asam lambung iya. Apalagi darah tinggi iya. Kencing manis mungkin iya. Pasti ada. Itu adalah paket. Itu adalah warisan daripada fenomena universal kita. Nah, Buddha sudah lihat ini, dan ini pun bisa mengkhawatirkan manusia. Makanya Buddha mencari obatnya, yaitu Dharma. Ketika kita melihat itu semua, jangan langsung reaktif dan takut. Tapi jangan juga, satu, mencari mati. Itu tidak boleh. Tahu mencari mati? Sengaja masuk kepada kondisi di mana kita menuntut kematian itu berpotensi untuk kita. Contohnya, pakai helm. Di jalan nggak pakai helm, itu berarti minta mati. Itu salah. Kedua, sudah tahu kesehatan itu penting, sengaja makan sembarangan. Itu namanya minta sakit. Itu nggak boleh. Beda ya konteksnya. Jangan salah. Kemarin ada umat Buddha salah pandangan. Pak, kita makan apa aja lah Pak. Karena Buddha mengatakan sakit itu adalah keniscayaan. Itu namanya menantang. Masa sudah tahu sakit, tapi dipercepat sakitnya. Pak, kita udah pasti tua Pak, makanya kita gak usah jaga badan Pak. Gak usah olahraga. Itu juga salah. Perawatan fisik gak usah Pak. Salah juga. Tapi kalau kita takut mati, itu pun salah. Takut kepada sakit, salah. Lalu bagaimana? Kita harus mengerti bahwa fenomena kehidupan, ketidakkekalan akan mendorong kita masuk kepada tahap itu. Maka mulai sekarang kita harus siap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Buddha hadir ke dunia ini sebetulnya adalah sebagai reformator. Dia mencoba mereformasi pikiran kita. Supaya ketika kita belajar Dharma, yang tadinya batin kita tidak tenang, bisa menjadi tenang. Yang tadinya kita tidak bahagia, menjadi bahagia. Itu tergantung style kita aja. Seperti kita pasang antena. Kalau antenanya ke arah kirilah dia. Kalau ke kanan, arah kanan dia. Asal kita mau sungguh-sungguh mendalami Buddha Dharma ini. Yang sayangnya adalah ketika kita memilih Buddha sebagai guru kita tanggung-tanggung. Sudah tahu Buddha guru kita, masih juga diri kiri kanan. Nah, pasti hasilnya tidak ada. Tadi yang tadi saya katakan, saya baca buku sebelum ke sini, Master Shin, dia adalah praktisi Chan. Dia kebetulan berpidato di depan umat yang menjalankan Nianfo. Ini tahun 50-an. Jadi saya baca salinan dia punya pidato. Jadi dia ingatkan begini, apapun pilihanmu, ajaran Buddha itu ada 84.000 jalan. Ada 84.000 pintu Dharma. Kamu pilih meditasi, tekunilah meditasi. Tapi jangan lupa ada gurunya. Ketika kamu belajar
dengan baca parita, tekunilah tapi ada gurunya. Resapilah maknanya. Ketika kamu nianfo, dalamilah sesungguhnya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan orang bicara A, kamu ikut A. Kamu tinggalkan metode kamu. Besok orang bicara B, kamu tinggalkan B. Kamu ikut C. Akhirnya apa? Hasilnya nggak akan maksimal. Jadi ketika Pak Alex, dia sukanya meditasi, tekuni. Kalau bisa, rutin. Kalau bisa, didalami. Kalau bisa, diluangkan waktu untuk mencari guru. Retreat, baru jadi hasilnya. Saya kebetulan memilih jalan pelafalan nama Buddha, yaitu Nianfo. Saya rasakan perkembangannya cukup pesat. Karena itu saja tuh saya pelajari. Nah, lalu Pak, kalau itu saja, kita tutup mata dengan yang lain? Tidak dong. Tapi ibarat makan nasi. Kalau kita makan nasi, tetap kan? Lalu kita makan roti juga nggak? Tetap makan roti, cuma nasi tetap nggak ketinggalan. Kalau kita olahraga, tetap olahraga. Jalan-jalan ada juga nggak? Ada. Tapi jam olahraga tetap nggak ketinggalan, gitu maksudnya loh Bapak Ibu. Bukan berarti apapun mau. Saya boleh mengatakan kalau 5 tahun saja kita tekun itu, hasilnya ada. Kenapa? Apapun yang ditekuni, baik itu spiritual maupun sekuler, pasti ada hasilnya. Apa hasilnya? Pembebasan. Bebas dari apa Pak? Udah capai nibbana? Enggak. Setidaknya dulu saya emosional. Sekarang sudah bebas 20%. Bebas. Dulu saya suka cakap kotor. Sekarang sudah bebas 50%. Bebas. Jadi pembebasan itu tidak langsung serta-merta spontan habis. Salah. Kenapa? Karena PR kita ini, warisan karma kita masih banyak. Tidak mungkin dalam tempo satu kehidupan selesai. Itulah enaknya agama Buddha. Kenapa? Agama Buddha tidak mengatakan satu kehidupan ini selesai semua. Kalau nggak bisa sekarang, lanjut. Sepanjang kita yakin kepada itu. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya kita terombang-ambing. Nah, ketika kita sudah yakin kepada itu, jalanilah. Kita masuk kepada sesi kedua, yaitu topik kita, paket kehidupan. Kalau sudah ada bekalnya Bapak Ibu, ini sudah gampang. Kita akan mengerti. Kalau orang sudah mengerti Dharma, dia seperti kalau saya ibaratkan ikut paket tur. Kita ini sebetulnya ikut tur. Tur kita ke dunia manusia. Iya kan? Kita sebetulnya tur ini. Kita tur datang ke dunia ini mau jalan-jalan. Tapi banyak tipe. Kalau seperti tur juga begitu. Ketika kita ke satu tempat, kita harus pilih guide-nya. Kalau tidak ada yang tahu jalan, guide. Dari situlah muncul kata hidayah, guidance. Nah, kalau orang Muslim suka mengatakan, aku dapat hidayah, kalau diterjemahkan guidance. Dia dapat bimbingan lah gitu sepertinya. Ya, dapat arahan gitu. Dapat semacam tuntunan. Nah, kita juga di sini lahir ke dunia ini butuh guide. Ada yang cari guide-nya di tempat lain. Nah, kebetulan saya, Romo Alex, tadi Romo Tan Hok Sun, kita semua milih guide-nya Buddha. Kalau sudah kita pilih guide kita Buddha, kita harus yakin kepada Buddha. Dia bawa kita kemana, ikut aja. Coba kalau ikut tur, katakanlah kita ke Thailand saja. Kita pilih guide, si A namanya. Tapi ketika si A ini bilang, yuk kita ke sini, kita gak mau. Maka kita akan terlempar dari rombongan. Betul kan Romo Alex? Akhirnya kamu pusing. Kenapa pusing? Karena tidak on the right track, tidak on the schedule. Kita akhirnya jalan sendiri nih. Apakah kita meninggal, mati, hilang? Belum tentu. Tapi kita menghabiskan banyak waktu. Yang tadinya schedule kita harusnya selesai hari ini, akhirnya kita cari sendiri jalannya. Lebih lama. Nah, Buddha berperan sebagai guidance kita, guide kita. Dia sebetulnya tahu, kalau kita sendiri cari jalan, susah. Akan menghabiskan waktu begitu lama. Belum lagi kita membawa bekal-bekal dari kelahiran dulu, yang wajib kita bawa itu apa? Sudah pasti, yaitu loba, dosa, moha. Ini yang gawat sekali. Suka tidak suka, bekal kita itu sudah pasti ada loba, dosa, dan moha. Untung aja, untuk keseimbangan, ada lagi bekal yang satu lagi, meta, karuna, mudita, upeka. Ada juga. Jadi 2 bekal ini kita bawa serta-merta nih. Nah, siapa yang tidak sadar bekal meta, karuna, mudita, upeka ini, maka dia akan lebih banyak ke bekalnya loba, dosa, dan moha. Ini setiap manusia ada nih. Makanya namanya paket komplit kehidupan. Begitu kita sampai ke Thailand, perhatikan,
Ada teman kita yang lebih kuat lobanya. Aduh, rugi kita ini. Salah kita pilih guide kita ini. Kalau tahu begini kita pergi ke sana aja lah. Ini guide kita bodoh ini. Ngomel aja. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ikut tur. Saya kepala sekolah dibawa tur jalan-jalan sama ada kita punya mitra gitu. Kepala sekolah loh, itu terhormat semua. Tapi dalam bus itu sakit kepala. Kenapa? Ada yang semau gue. Udahlah guide, kita di sini aja turun itu lebih enak. Kata kawan saya di sini tempatnya enak. Kata guide-nya nggak bisa. Kita harus menempuh jalan ini. Enggak lah di sana. Akhirnya bersiteru dalam bus. Satu lagi nggak mau tahu, tidur aja. Nggak mau tahu dia di perjalanan. Pokoknya tidur aja. Nah begitu sampai, udah sampai kita. Udah. Kita ke sana dia ikut aja. Pokoknya dia orang bodoh. Nggak mau tahu kegiatan. Kita tanya, kenapa kamu ikut? Ya daripada gak ada kesempatan, inilah kita ikut. Tapi dia nggak tahu apa tujuan dia. Nah ada satu lagi yang pintar. Yang pintar bagaimana? Dia ikuti guide itu. Udahlah, kita ada kesempatan ke Thailand, kita ikuti aja. Kita kan sebagai passenger, penumpang, ikut aja. Tidak apa-apa, kita yakin kepada guide kita. Ini penumpang yang tertib. Nah kita bagaimana? Kadang-kadang kita kan melebihi pintarnya Buddha. Iya kan? Lalu kita akal-akalin Buddha. Kita berdana, supaya bisa cepat karma baik kita matang. Ini kan mengakali hukum alam itu. Nah, lalu kita merasa paling baik, kita nasihati orang, belum tentu kita lebih baik. Jadi kita tur di sini, kita sudah beli paketnya. Nah, kalau lobanya kuat, bahayalah. Ajahn Chah, seorang guru meditasi pernah bilang gini, suka tidak suka, mau tidak mau, ketika lahir ke dunia ini, kita sudah punya semua itu. Yang buruk dan yang baik. Tergantung Anda, kata Ajahn Chah. Dia ibaratkan gini, Ajahn Chah ini, saya rasa di sini ada bukunya ini. Ini guru meditasi paling terkenal. Ajahn Chah termasuk guru-guru, murid-muridnya itu banyak bule. Dialah termasuk salah satu yang mengembangkan tradisi meditasi kepada kaum bule, kaum barat. Orang-orang pintar barat itu banyak belajar kepada almarhum Ajahn Chah. Dia bilang gini, Romo Alex pernah beli kelapa nggak? Kelapa. Kelapa itu kita beli untuk apa? Ambil santannya, betul? Ya kalau di rumah ada kukuran, kita asumsikan di rumahnya ada mesin kukur kelapa. Kalau kita beli kelapa, walaupun kita mau beli santannya, kita tetap harus beli sama batoknya, betul? Batoknya tetap kita beli. Terus apa nama itu? Apa namanya? Kelapanya itu, serbuk itu, yang diparut kan keluar serbuknya kan? Itu kita beli juga. Airnya kita beli juga nggak? Udah termasuk itu harganya. Ternyata yang kita makan apanya? Santannya. Betul kan? Lalu kemana batoknya? Terserah. Rupanya Pak Alex bikin batoknya sebagai tempurung. Mau bakar ikan dia. Lalu serbuknya itu untuk dedak. Dijemurnya untuk kasih makan hewan. Tapi mau tidak mau, kita tetap beli semuanya. Atau beli telur. Kita mau makan telur isinya kan? Kuningnya dan putihnya. Kita tak beli kulitnya nggak? Sama kulitnya perlu kan? Bahkan kadang-kadang kalau belinya banyak, termasuk kepada tempatnya itu kita beli. Padahal yang kita makan isinya. Begitu juga kehidupan kita, kata Ajahn Chah. Kita mau enak di dunia ini, mau bahagia. Tapi kita harus sudah beli itu penderitaan juga. Kita nggak bisa mengatakan, aku mau yang enak aja di dunia ini. Saya nggak mau susah itu. Saya tidak mau pening, saya tidak mau sakit, saya mau langsung itu. Nggak bisa. Satu paket. Kenapa? Semuanya itu berguna. Berguna sebagai apa kata Ajahn Chah? Sebagai untuk memperkaya isinya. Coba lihat kalau tidak ada tempurungnya, bisa kita dapat santannya nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita beli telur, kalau nggak ada cangkangnya, bisa makan putih dan kuning telurnya nggak? Nggak bisa. Begitu juga kehidupan ini. Kalau mau bahagia, kita tetap harus melewati penderitaan. Makanya kenapa banyak guru-guru besar itu tidak pernah menolak penderitaan. Itu Masa Singin yang baru meninggal kemarin, itu penderitaan yang besar sekali itu. Ketika dia masih menjadi biksu muda. Bukan main-main, kalau kita baca, bisa kita merasa diri kita ini gak ada apa-apanya. Menderita sekali. Master Sengyen, luar biasa lagi. Yang dari Dharma Drum Foundation. Dia lebih luar biasa penderitaannya. Bayangkan, gurunya mendidik dia, itu gak tanggung-tanggung. Satu kali guru panggil dia, Sengyen, maaf ya ini contoh aja, sini dulu kamu. Coba bikin dulu apa? Lemari. Dia pahat lemari.
tetap jadi. Udah begitu, Pak, siap lemarinya, tolong bongkar. Hah? Barusan dibikin suruh bongkar. Udah dibongkarnya. Setelah dibongkar, aduh, kata gurunya. Saya salah. Pasang lagi, pasang dia. Saya dipasang, aduh, saya lupa silap, bongkar lagi. Dalam seminggu kerja cuma itu. Dia sampai kesal. Waduh, ini guru saya kurang ajar ini. Apa maunya sebetulnya? Rupanya terakhir ketika gurunya mau meninggal, gurunya kasih tahu dia, saya ajar kamu itu untuk lebih kuat mentalnya, lebih sabar, untuk tidak lebih patuh kepada guru. Itulah modal daripada seorang samana. Baru dia tahu. Nah, sementara kita kadang-kadang ada 2 kali aja pekerjaan sama salah, langsung emosi kan? Obat darah tinggi pun dikonsumsi. Jadi, Bapak Ibu, mau tidak mau, kita memang di dunia ini harus menerima kesusahan itu. Karena kesusahan itu memang adalah bagian daripada kebahagiaan kita juga. Ini ada murid saya ya, murid saya. Dia cerita, dulu susah sekali. Rumahnya sewa, sewanya pun tidak ada kamar. Nah, dia cerita sama saya, untunglah ada ajaran Buddha, Pak. Kenapa? Ajaran Buddha ini saya baca cuma satu aja. Kanti paramita. Apa itu? Kesabaran yang sempurna. Dia baca itu aja dia ingat terus. Kalau dia pas ada masalah, kanti paramita, hanya itu saja, sekarang sukses dia. Jadi saya tanya, kamu sukses kenapa? Saya nggak tahu sutra, Pak. Saya nggak tahu parita, tapi saya pernah belajar, kata Bapak kemarin ada 6 paramita seorang bodhisattva, yaitu sabar. Saya pegang kesabaran aja. Bayangkan, cuma pegang satu aja pun jadi. Nah, kita kadang-kadang kebanyakan pegangnya, akhirnya bingung yang mau dipegang. Iya nggak? Itu satu. Kedua, ini berulang lagi saya ceritakan. Siswa saya ditawarkan nih, jadi bos. Bukan jadi bos ya. Siswa saya ini kebetulan kerja sebagai karyawan. Satu kali dipanggil bosnya. Ini cerita yang udah kesekian kali saya cerita di sini. Kamu bagus prestasinya, maka Bapak kasih kamu mobil. Mobil, Pak? Iya. Gini aja, Pak. Kalau mobil hanya berguna untuk saya, sementara perusahaan ini sedang ekspansi, bukan usaha lah, CP lah, bukan perusahaan besar. Daripada mobilnya kasih sama saya, lebih bagus uang untuk mobil itu gunakan untuk naikkan gaji teman-teman aja, Pak, biar mereka semangat. Sehingga mereka tuh bisa merasa memiliki perusahaan ini, badan usaha ini. Bos saya bilang, kamu gila ya. Banyak orang kalau ditawarkan mobil langsung ambil. Kamu kok pikirnya begitu? Ini kesempatan sekali, kata bos ini. Ini udah pernah saya ceritakan di sini. Dan tidak bosan-bosan cerita. Ini mobil untuk kamu, karena kamu bagus prestasinya. Iya, saya tahu, Pak. Saya terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi mobil ini kalau harganya berapa, Pak? Innova, mungkin sekitar 200 juta. Gak usah, Pak. Kasih sama kawan-kawan yang lain dalam bentuk naik gaji. Mereka naik gaji senang. Mereka akan bisa loyal, bisa mendorong perusahaan ini. Tapi kalau mobil tuh cuma saya yang pakai, Pak. Saya cukup naik sepeda motor dulu. Dan bisa sisa uang itu untuk ekspansi kita, Pak. Kita bisa produksi barang yang lain. Bosnya bilang sama dia, kenapa kau bisa pikir begitu? Karena, Pak, saya berpikir untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan saya saja. Kok bisa kamu berpikir gitu? Saya diajar guru, Pak. Siapa guru kamu? Buddha Sakyamuni. Karena Buddha Sakyamuni selalu mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia. Dan saya ingin semua berbahagia di perusahaan ini. Betul, dalam tempo setahun perusahaan itu berkembang pesat. Bosnya panggil lagi dia. Ini kesempatan kedua. Kamu mau mobil nggak? Jangan dulu, bos. Ini sedang berkembang kita. Kita kembangkan lagi. Bosnya bilang apa? Hai karyawanku, ini kesempatan terakhir. Tahun lalu udah kamu apa? Tolak. Ini kesempatan terakhir. Apa kata murid saya itu? Ini cerita, true story. Dalam agama Buddha, Pak, yang saya anut, tidak ada kesempatan terakhir. Kesempatan baik itu selalu datang apabila kita membuka kesempatan itu sendiri. Tapi kalau kita tutup kesempatan itu, dia tidak akan datang lagi. Selama kita berbuat baik, kesempatan baik akan datang berulang-ulang kali. Itu kata guru saya, Buddha itu. Wah, bosnya pun ikut. Iya ya. Sekarang perusahaan itu berkembang luar biasa. Nah, si anak buah saya ini, anak murid saya ini, sudah menjadi pimpinan tertinggi. Dan bosnya itu, syukurlah, sudah aktif jadi umat wihara. Nah gitu. Jadi jangan kita itu lupa kepada diri kita, lupa kepada ajaran Buddha, sehingga akhirnya kita itu tamak.
Akhirnya bekal loba dosa moha itu yang kuat. Memang setelah dia mengatakan demikian, godaannya banyak. Begitu dia cerita sama keluarganya, langsung keluarganya ambil sanksi. Ah, kau memang orang paling bodoh di dunia ini. Kesempatan baik tidak kau ambil. Kalau ada mobil kan kita bisa jalan-jalan ke Brastagi, ke Parapat, Danau Toba, segala macam. Itulah biasa. Kalau berbuat baik pasti banyak tantangannya. Tapi kawan kita ini, murid saya ini langsung mengatakan, Ma, Pa, jangan khawatir. Berkah selalu datang dari mana-mana. Yakin nggak Bapak Ibu? Harus yakin. Kalau umat Buddha mengatakan berkahnya nggak ada, malu kita. Kenapa? Karena kita sudah meminjam berkah Buddha. Kok meminjam? Iya, karena guru kita itu orang yang sangat penuh berkah. Sekarang kita menjadi muridnya, pasti ketiban rezeki. Percaya atau tidak? Nah, kalau ragu berarti belum percaya. Saya percaya. Kenapa? Kalau ikut orang kaya, yang pemurah, paramitanya kuat, paraminya hebat, dananya luar biasa, kemurahan hati luar biasa, pasti saya kecipratan. Contoh, saya pernah ikutlah. Satu teman saya murah hati dia. Dia makan, aku pun diajak. Bapak Ibu percaya nggak Buddha pelit? Siapa sini bilang Buddha itu pelit? Nggak mungkin kan? Karena dia udah sempurna dalam dana, kemurahan hati. Buddha percaya nggak kita? Dia itu pemalas. Dia rajin, maka ada wirya paramitanya. Karena orang semangat, maka berkahnya banyak. Orang malas, berkahnya dikit. Kalau kita katakan Buddha itu rajin sekali, sempurna kerajinannya, semangatnya, tekadnya, maka kangtaunya pun banyak. Kalau kita nempel sama dia, kebagian kangtau juga. Tidak percaya Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan itu. Kalau kita yakin Buddha itu pemurah, maka rezeki dari Buddha itu tidak terbatas loh. Kalau dalam Uliang Soching, Buddha Amitabha, Sutra Tanpa Batas, Buddha Amitabha, itu katanya orang yang yakin kepada Buddha, tidak akan pernah dia kekurangan. Oh Pak, berarti saya banyak uang lah. Bukan uang saja lah, semuanya. Apa misalnya? Ya kesempatan-kesempatan, kebahagiaan, apalagi misalnya. Nah contoh, pagi-pagi, Romo Alex telepon, Romo jangan lupa ya, hari ini ceramah. Itu kan karma baik kan? Karma baik gak itu? Hari Minggu orang banyak nonton Doraemon lah, segala macam. Saya dikasih kesempatan sharing, berarti saya kebagian berkah. Nanti pulang dari sini, biasanya Romo Alex bilang apa sama Romo Tan Hok Sun? Romo jangan pulang lagi ya, ada makan siang disediakan. Berkah juga. Coba Bapak Ibu cari di Medan ini jalan kaki, ada mau kasih makan aku enggak? Susah. Tapi karena kita berlindung kepada Buddha, makan siang pun dapatlah sedikit. Yang penting jangan loba. Sudah dikasih makan sama Romo Alex, tolonglah dibungkuskanlah 20 lagi untuk makan siang saya besok. Itu namanya gak tahu diri. Nah, iya kan? Sering begitu Romo Tan Hok Sun di sini. Romo Rudianto gimana? Mau buah nggak? Mau ini nggak? Mau itu nggak? Nah, kalau saya mengatakan kamsia, masih banyak yang butuh. Kasih umat-umat. Nah, itu kita berarti masih ingat Buddha, tidak tamak. Masih ingat meta karuna murti. Tapi ada yang lupa. Oh, ada ya? Apa yang ada? Anggur, apel, jeruk. Kalau saya mau anggur lah, kasih 2 bungkus, tolong dikasih packing ya. Nah, bawakan. Ini alamat saya, yang sisanya boleh kirim lagi. Itu namanya nggak tahu diri. Dikasih hati, minta jantung, minta limpa, minta pankreas, semuanya diminta. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, terimalah paket kehidupan kita ini, seperti kita tur di sini. Satu saat si guide mengatakan, oke, perjalanan selesai, kita pulang. Kan begitu ya? Kamu nggak bisa mengatakan, saya mau bertahan di sinilah. Nggak bisa. Acara sudah selesai, kegiatan sudah selesai, kita harus pulang ke asal kita. Kemana asal kita? Tergantung. Jadi si guide nanti akan bubarlah kita. Nah, bekal daripada kegiatan kita tur di dunia ini, kita akan bawa. Ada orang yang begitu selesai, dia bilang apa? Tidak ada gunanya memang ikut tur ini, habis waktu saja. Itulah dia. Karena dia memang di dunia ini tidak pernah merasakan maknanya. Dia hanya sebagai, apa istilahnya kalau kata Buddha? Ya, hanya sekedarnya saja. Jadi dia hanya melihat sesuatu itu tidak ada maknanya. Kasihan sekali. Ada orang seperti itu? Ada. Percuma kita, habis waktu saja. Karena dia sendiri tidak memaknai. Tapi ada mengatakan, luar biasa tempat ini. Kalau bisa, saya akan bawa ini dan akan bagi kepada yang lain. Ini jiwanya bodhisattva. Dia akan membantu orang lain bagaimana bisa seperti dia. Nanti aku sampai ke tempat asal, aku ajak orang ke Thailand lagi. Supaya bisa merasakan kebahagiaan seperti saya. Itu bagus. Ada yang ketiga, ngomel dia. Kalau tahu saya gak kesini lagi lah.
nggak mau lagi ke sini. Saya mau lebih enak di rumah saja. Nah, ini juga orang yang merasa sangat pesimis, apatis. Nah, bagaimana dengan Anda? Tipe manakah Anda? Ya jawab sendiri. Yang pertama adalah kita harus bisa belajar melihat hal-hal kecil, Bapak Ibu. Baru kita bisa merasakan betapa kehidupan ini sungguh indah. Contoh, banyak orang kumpul di sini dia merasakan biasa saja. Kalau saya merasakan bahagia luar biasa. Kenapa? Kini kita bisa melihat persamuan umat Buddha nih. Kalau dalam Mahayana katanya persamuan lautan teratai. Inilah dia. Kita bertemu kawan-kawan sedharma yang satu paham, satu guru, dan satu tujuan. Yaitu apa? Pembebasan. Kapan lagi kita bisa berkumpul di sini? Coba. Kalau sudah pulang kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Betul? Betul bahagianya kita. Kedua, kita lihat hal-hal kecil. Orang tua kita ada nggak? Nah, jangan pula kita sibuk di wihara, orang tua terbengkalai. Setelah yang pergi, baru kita merasakan kehilangan. Betul nggak? Jadi biasanya manusia itu setelah nggak ada, baru kehilangan. Waduh, setelah istri saya nggak ada di rumah, baru tahu betapa susahnya ya. Nah, mumpung jangan muncul perasaan seperti itu, hargailah orang itu ada di rumah. Setelah suami saya nggak ada, baru saya tahu betapa susahnya cari makan ya. Betapa anak saya nggak ada, baru saya tahu betapa perlunya kita ada anak ya. Ketika ada Bante Jinadamo, baru kita tahu kita sudah kehilangan tokoh besar di Sumatera Utara ini. Dulu tempat Eyang ada di Borobudur, kalau enggak kita bisa ke sana minta nasihat atau sekedar menyapa. Nah, sekarang kita masih punya Biku Sangga. Hargailah mereka, dukunglah mereka sehingga mereka itu bisa lestari sebagai penerus daripada Bante Jinadamo dan pelestari Sangga. Jadi banyak hal kecil sebetulnya bisa menarik dan bermanfaat bagi kita. Kadang-kadang saya suka melihat ya, di dalam kehidupan saya, kalau kita pulang, anak kita bisa jambut kita, itu kebahagiaan itu. Iya kan? Dan dia tidak mungkin selamanya begitu. Kelak anak ini akan punya pasangan hidup. Masa-masa itu kita hargai betul. Kita pulang ke rumah, kita klekson, dia bukakan pintu. Dia sediakan minum. Itu satu kebahagiaan tak ternilai itu. Bukan hanya uang. Tolong Bapak Ibu, kebahagiaan yang saya maksud di sini bukan materi saja. Banyak kita sudah terjebak kepada materi. Dan ternyata makin lama kita melihat materi ini tidak ada gunanya. Tidak terlalu banyak memberi manfaat. Tapi penting adanya. Nah itu. Tanpa materi juga kita susah. Tapi jangan menggantungkan diri sepenuhnya kepada materi ini. Kedua, kita rajin meluangkan waktu untuk merenung. Jangan terlalu sibuk. Kita bersyukur 2,5 tahun kita merenung di rumah setelah ada COVID. Nah sekarang COVID udah mudah-mudahan selesai. Sediakan waktu untuk merenung. Saya tiap malam selalu di luar sendiri, saya renungkan hari ini apa saya kerjakan, kira-kira apa hari ini yang kurang, kira-kira apa yang menjadi makna pada hari ini. Oh iya, kalau bisa dicatat. Nah sekarang untuk mencatat gak perlu di agenda, di handphone bisa. Atau di kertas secuil bisa disimpan. Kita renungkan. Contoh, semalam ya, tetangga saya ada meninggal. Umur 60-an tahun, anaknya di luar kota, sedang mandi jatuh, tinggal sendiri di rumah. Ibu itu, AI itu ya, tetangga saya dulu. Akhirnya itulah kebesaran daripada hubungan anak dengan ibunya. Anaknya tiba-tiba teringat pulang ke Medan. Nah kalau kita bilang ada hubungan batin, itu pasti ada. Anaknya tidak pernah turun ke Medan, tapi semalam turun ke Medan karena perasaannya tidak enak. Dia gedor-gedor pintu, rupanya mamanya sudah wafat. Baru nangis. Nah, dia baru bilang, kalau seandainya lah mamaku bawa keluar kota ikut tinggal sama saya, mungkin tidak seperti ini. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi mumpung masih ada waktu, jangan kita suka sepele. Ya. Ketika orang tua sudah meninggal, mungkin memang sudah waktunya. Tetapi mungkin kalau ada pertolongan, ada kesempatan itu. Jadi hubungan anak sama ibu itu kuat. Hubungan kita dengan Buddha juga harus kuat, Bapak Ibu. Jangan pikir hubungan Buddha dengan kita itu tidak ada. Ada. Kalau kita minta tolong, pasti diberikan. Siapa menolong? Ada namanya badan transformasi. Badan transformasi adalah badan perwujudan. Dia bisa mewakili dengan orang lain. Dari mana bisa itu caranya? Dari kekuatan pikiran. Contohnya ya, satu kali ada ini terjadi, dia itu lagi susah nih. Nah, ini tidak usah yang jauh-jauh lah, saya sendiri aja. Saya waktu itu kontrak rumah tahun 2000. Aduh, gawat nih, kontrak rumah mau habis.
Tiba-tiba si pemilik rumah mengatakan, tidak boleh lagi kontrak rumah di sini Pak. Harus cari rumah baru. Saya pening nih. Aduh, gawat nih. Di mana waktunya? Berapa lama dikasih waktu? 1 minggu Pak. Tiap hari saya keliling. Di mana ada rumah kontrakan. Itu satu minggu. Tahun 2000-an itu. Awal. Saya masih baru menikah. Putus asa saya. Lalu saya di depan rumah saya ada altar di ruang tamu. Saya doa kepada Buddha. Buddha, aku minta pertolongan lah. Tolong beri petunjuk. Beri petunjuk. Sorenya datang orang ke rumah. Ngobrol-ngobrol, kawan istri lah. Dia cerita, aduh, aku pun susah katanya. Aku ini kerja sebagai perantara rumah. Banyak rumah yang saya mau sewakan, tapi belum ada yang mau. Cocok. Rumah di mana? Rumah ini. Akhirnya saya kontrak di tempat itu. Muncul masalah yang kedua. Uang sewanya tinggi sekali. Tabungan saya gak cukup. Kurang 2 juta. Aduh, gawat juga nih. Saya minta kurang gak dikasih. Tolonglah. Oh, bolehlah. Kau bayar dulu yang ada. 2 juta dalam minggu ini lagi katanya. Oke. Saya doa lagi sama Buddha. Tolonglah Buddha. Kasih petunjuk. Kasih petunjuk. Lalu saya cerita sama teman. Begini. Teman saya bilang, kebetulan ini. Saya pun ada uang 2 juta nih. Lagi nganggur nih. Daripada gak dipakai, lebih bagus nolong kamu katanya. Dikasih. Kapan bayarnya? Terserah lah, mau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Klop. Kita mohon petunjuk kepada Buddha. Maka Buddha akan memberikan kekuatan, pikiran kepada orang lain untuk bisa connect dengan kita. Percaya gak percaya? Silakan aja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta, Buddha, turunkanlah uang, begitu aku bangun dibantallah 2 juta, gak mungkin itu. Tidak mungkin. Itu namanya agama Buddha, udah agama Buddha yang lain itu. Jadi minta petunjuk, kita harus yakin, dan saya selalu yakin itu. Masalahnya, ada umat Buddha dengar cerita saya seperti ini, dianggapnya saya cuma tahayul. Ya silakan aja. Tapi saya yakin. Dan kalau saya udah yakin, gak usah diganggu-gugat. Itulah keyakinan saya. Dan saya selalu mengatakan, saya dengan Buddha harus satu koneksi. Tidak boleh beda koneksi. Ya. Yang ketiga, jangan mudah reaktif dalam kehidupan ini. Ngerti? Saya dulu reaktif. Begitu pilek, cari Google. Gejala pilek begini-begini, kanker hidung. Langsung merasa penyakit berat. Ini karena reaktif saya. Sakit perut, buka Google. Kanker usus. Sampai kata anak saya, Bapak jangan baca-baca Google itu. Semua penyakit berat itu katanya. Bagus, pikirkan bagaimana mengobatinya. Memang betul. Waktu COVID, lebih ngeri lagi. Pening kepala, buka Google. Ciri-ciri COVID. Leher kering, makan keripik sambal, buka Google. Ciri-ciri COVID juga. Semua ciri-ciri COVID. Ternyata setelah saya kena COVID, sembuhnya cepat juga. Itu bantuan Buddha dan para bodhisattva juga. Jangan reaktif. Kalau gak ada duit, tenang dulu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung buru-buru mengatakan dunia ini runtuh. Ya. Dan terakhir adalah selalu bersyukur. Kalau gak ada duit, kurangi keinginan. Kan begitu ya. Banyak duit, perbanyak kebajikan. Itu aja prinsipnya. Tak ada duit, kurangi keinginan. Pasti aman. Yang tadinya makan enak 3 kali sehari, jadi 2 kali sehari. Atau sekali sehari. Tapi kalau lagi banyak duit, banyak kebajikan aja. Jadi dua-duanya positif. Saya bersyukur ini, berapa waktu ini banyak yang naik. Harga B2 naik. Babi. Ada dengar harga babi naik? Romo Alex bilang, sekarang susah lah Pak, beli saksang. Mahal kali. Ya bagus juga, kolesterol hilang. Begitu kan? Ada bilang harga telur Pak naik. Ya bagus juga, berarti kita juga kolesterol hilang. Macam-macam. Jadi kita maknai dengan positif saja. Jadi jangan kita reaktif. Wah ini naik, susah lah kita. Ini susah. Beras naik, kurangi makan nasi. Potensi kena diabetes kurang. Waduh, barang-barang naik. Ya udah, kurangi belanja. Iya kan? Itu saja. Kurangi keinginan, perbanyak kebajikan. Kalau banyak duit, pasti kita bahagia. Nah, saya bisa bilang itu karena saya udah praktek Bapak Ibu. Tahulah gaji guru kan? Gaji guru itu gak banyak. Jadi memang saya bersyukur juga kalau gaji guru itu banyak,
udah susah kita nih, mungkin udah kemana-mana keinginan kita. Tapi karena kita sudah diplot kondisi demikian, ya kita akan berusaha ikut demikian. Dan akhirnya menjadi pola kebiasaan. Terakhir adalah apapun semua itu tetap harus menjaga koneksitas dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apapun yang kita kerjakan selalu landasannya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jangan pernah lari daripada itu. Kalau sudah kita punya satu koneksi dengan Buddha, berarti kita sudah masuk kepada para persamuan Buddha. Kalau kita masuk dalam persamuan Buddha, maka segala berkah Buddha ada kita terima. Segala berkah Buddha kita terima, maka kita akan ikut bahagia seperti Buddha adanya. Dengan demikian, kehidupan yang katanya banyak susah dan dukanya ini, apapun menjadi berkah bagi kita. Alhasil, kita akan bahagia lahir dan batin. Dengan demikian, kita baru bisa merealisasi apa yang diajarkan oleh Buddha itu, pembebasan. Orang yang tidak bahagia, susah bebas. Orang yang tidak bahagia, susah damai. Orang tidak bahagia, dia susah akan merealisasikan ajaran Buddha. Susah dia. Bagaimana dia bisa bahagia melihat berdana, sementara dia sendiri pusing pikirannya. Iya kan? Bagaimana dia bisa senang tengok orang meditasi, sementara dia gelisah terus. Bagaimana dia bisa senang melihat orang penuh semangat bakso, sementara dia pelit terus. Jadi tolong kita sama-sama berlatih. Prinsip ajaran Buddha untuk mencapai itu adalah belajar dan berlatih. Berlatih itu harus prinsipnya dari tidak ada menjadi ada. Orang berlatih fitness dari kurus menjadi kekar, berarti ada perubahan. Kalau kita berlatih ajaran Buddha dari tidak baik menjadi baik. Orang berlatih menyanyi dari suaranya compreng bisa menjadi suaranya berbobot bagus. Berlatih itu pasti ada perubahan yang positif. Ya, demikianlah kami sampaikan pada pagi hari ini hingga siang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kita semua dan semua makhluk. Semoga kita semua berbahagia dan bebas dari segala masalah, penderitaan, serta menemukan jalan terang untuk kebahagiaan kita. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Romo Rudi yang telah memberikan wejangan dharmanya. Semoga paket komplit kehidupan ini dapat kita praktekkan di kehidupan kita masing-masing. Ada yang mau bertanya nggak sebelum Romo Rudi ada yang mau bertanya nggak kira-kira kurang jelas atau gimana? Anumodana Romo. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari Dharma, setelah kita melakukan wejangan Dharma ini, mari sama-sama kita melakukan pelimpahan jasa ya pada halaman 177. Semoga semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan ini hari, kita limpahkan kepada semua makhluk, baik pada kehidupan masa lampau atau pada masa kehidupan sekarang, baik yang berhubungan karma atau hutang karma. Semoga mereka dapat menerima jasa kebajikan ini dengan hati yang ikhlas, bebas, tentram, damai, terbimbing oleh Dharma, dan suatu saat nanti mencapai pantai kebahagiaan. Mari sama-sama kita buka pada halaman 177 ya. Punya sidani katasa yananani kata nime te sanca bagino hontu satanan tapamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pidayo dita me capya ditawa ane maza tawerino sata titanti lokasmin te buma catuyonika panca kaca tuokara samsaranta bawa bawe natam ye pati daname
anu modantu te sayam, ye cimang napaja nanti, dewa tesam niwa deyum, maya dinana punanam, anu modana hetuna, sabe sata sada hontu, awera suka jiwino, kema padan capa pontu, tesasa si jatam subah. Mari sama-sama kita membacakan arti parita tersebut. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ibu dan ayahku, yang terlihat dan tak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar atau kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, biar kita bersujud, kita akhiri puja bakti ini dengan membaca nama Karakata pada halaman 48. Mari sama-sama kita membacanya ya. Arahang sama sambuddho bhagawa dang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawatang dangmong dangmang namasamik. Namo Dangmaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namamik. Namo Sanggaya. Anumodana buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedharma yang telah mengikuti puja bakti ini. Semoga kita selalu dilindungi Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga badan sehat selalu. Semoga bertambah maju di tahun yang akan datang. Semoga setiap tahun selalu ada kelebihan. Semoga usaha semakin maju dan lancar. Semoga banyak rezeki dan bertambah makmur. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.